Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 221170007. Kali ini saya akan membahas review jurnal yang berjudul Perancangan Produk Tas Travel Multifungsi dengan menggunakan metode Quality Function Deployment. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan. Pada era globalisasi yang semakin cepat mengharuskan orang untuk dapat berpindah secara cepat. Dengan berpindah secara cepat mengharuskan memiliki tas travel yang dapat memuat segala keperluan dan kefleksibelan dalam penggunaan tas tersebut. Visa Global Travel Intention Study 2015 menyatakan masyarakat Indonesia diperkirakan akan melakukan rata-rata 5 perjalanan dalam 2 tahun ke depan, atau lebih banyak dari rata-rata global, yaitu 3 perjalanan. Orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri lebih banyak untuk bersantai. Sebanyak 85% responden Indonesia pada penelitian ini telah melakukan perjalanan internasional untuk bersantai dalam 2 tahun terakhir. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Global Travel Intention Study 2013, di mana hanya 52% penduduk Indonesia telah melakukan perjalanan ke luar negeri untuk liburan. Singapura dan Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama bagi orang Indonesia. Namun, bepergian ke Asia Utara, terutama ke Jepang, Hong Kong, dan Korea semakin populer. Salah satu yang paling berperan penting dalam perjalanan adalah tas travel. Tas merupakan suatu sarana tempat menyimpan barang-barang, baik untuk waktu sementara maupun dalam waktu yang cukup lama. Desain dan mode silih berganti, harga pun bervariasi. Desain selalu berkaitan dengan pengembangan ide dan gagasan, pengembangan teknik, proses produksi, serta peningkatan pasar. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian perancangan produk tas travel multifungsi dilakukan di Kota Medan karena Kota Medan merupakan kota metropolitan yang masyarakatnya banyak melakukan perjalanan. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki objek. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna tas travel, dalam hal ini anak-anak umur 15-22 tahun yang telah menggunakan tas travel dengan jumlah sampel minimal 30 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah pengguna tas travel di Kota Medan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, penilaian kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka dibuat dengan tujuan untuk mengetahui spesifikasi produk yang diinginkan oleh konsumen. Pertanyaan yang diajukan pada kuesioner terbuka, jawabannya bersifat bebas, tidak ada batasan untuk menjawab sesuai dengan keinginan yang dipikirkan oleh konsumen. Jawaban yang diperoleh dari pengajuan kuesioner terbuka ini adalah dasar untuk pengajuan kuesioner tertutup yang akan dilakukan kemudian. Modus dari setiap pertanyaan yang terdapat pada hasil kuesioner terbuka akan menjadi atribut yang akan ditanyakan pada kuesioner tertutup. Yang kedua, hasil kuesioner tertutup. Berdasarkan hasil kuesioner terbuka, dibuatlah kuesioner tertutup, di mana hasilnya akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dalam hal pengujian reliabilitas dan validitas akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Yang ketiga, penyusunan Quality Function Deployment. Langkah-langkah Quality Function Deployment
dengan menggunakan matriks host of quality adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk untuk mengetahui keinginan konsumen terhadap produk tas travel, maka dalam pengumpulan data dikumpulkan dalam dua tahap, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Yang kedua, menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut produk. Penentuan tingkat kepentingan relatif atribut ini dilakukan dengan memberikan bobot yang masing-masing atribut dengan menggunakan skala prioritas yang didapat dari kuesioner tertutup. Yang ketiga, mengevaluasi atribut produk pesaing yang sejenis. Tingkat kepentingan atribut dengan pesaing yang diperoleh dari pengumpulan data kuesioner. Yang keempat, menggambarkan matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik teknik. Atribut yang telah diterjemahkan ke dalam karakteristik teknik diletakkan pada bagian vertikal di tepi sebelah kiri, sedangkan karakteristik teknik di bagian horizontal tepi atas. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara atribut produk dengan karakteristik teknik. Dalam ini dilakukan dengan menggunakan selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, penilaian kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka dibuat dengan tujuan untuk mengetahui spesifikasi produk yang diinginkan oleh konsumen. Pertanyaan yang diajukan pada kuesioner terbuka, jawabannya bersifat bebas, tidak ada batasan untuk menjawab sesuai dengan keinginan yang dipikirkan oleh konsumen. Jawaban yang diperoleh dari pengajuan kuesioner terbuka ini adalah dasar untuk pengajuan kuesioner tertutup yang akan dilakukan kemudian. Modus dari setiap pertanyaan yang terdapat pada hasil kuesioner terbuka akan menjadi atribut yang akan ditanyakan pada kuesioner tertutup. Yang kedua, hasil kuesioner tertutup. Berdasarkan hasil kuesioner terbuka, dibuatlah kuesioner tertutup, di mana hasilnya akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dalam hal ini, pengajuan reliabilitas dan validitas akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Yang ketiga, penyusunan quality function deployment. Langkah-langkah quality function deployment dengan menggunakan matriks host of quality adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk untuk mengetahui keinginan konsumen terhadap produk tas travel, maka dalam pengumpulan data dikumpulkan dalam dua tahap, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. 2. Menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut produk. Penentuan tingkat kepentingan relatif atribut ini dilakukan dengan memberikan bobot pada masing-masing atribut dengan menggunakan skala prioritas yang didapat dari kuesioner tertutup. Yang ketiga, mengevaluasi atribut produk pesaing yang sejenis. Tingkat kepentingan atribut dan pesaing yang diperoleh dalam pengumpulan data kuesioner. Keempat, menggambarkan matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik teknik. Atribut yang telah diterjemahkan ke dalam karakteristik teknik diletakkan pada bagian vertikal di tepi sebelah kiri, sedangkan karakteristik teknik di bagian horizontal tepi atas. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara atribut produk dengan karakteristik teknik. Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan skor yang tertinggi, menunjukkan tingkat kemudahan yang paling tinggi bagi tim perancang
untuk mengidentifikasi karakteristik teknik yang paling mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang keenam, mengidentifikasi hubungan antara sesama karakteristik teknik. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara sesama karakteristik yang satu dengan lainnya. Yang kedua, 7. Menentukan target pencapaian untuk setiap karakteristik teknik. Selanjutnya, dapat digunakan host of quality yang merupakan gabungan semua karakteristik teknik, atribut yang diinginkan konsumen, posisi produk pesaing dan produk utama terhadap atribut yang sama. Semuanya dibuat dalam rumah mutu dengan menggunakan metode Quality Function Deployment. Sekian dari saya, itulah tadi review jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.